Melihat karya dan untuk video dan ataukah yang ada di channel atau di YouTube. Kemudian di tengah pandemi seperti tadi dipertanyakan apakah karyaan memunculkan album ini itu murni emang dari segi pembiayaan, kemudian support itu seperti apa mengakali sehingga karya ini bisa istilahnya terwujud. Kali untuk genre harmonia sebenarnya kan masuk di pop folk akustik. Ya, cuman untuk di album ketiga ini kita ada beberapa lagu yang mungkin kayak idealis kita keluarkan, kita luapkan di album ketiga. Ada beberapa lagu yang mungkin genrenya agak dia masih akustik tapi masuk ke kayak ke slow rock gitu ada. Terus untuk pembiayaan album. Jadi kita memang dari album pertama kita buat acara launching album pertama, launching album kedua, produksi album pertama, album kedua sampai sekarang kita memang tidak pernah ada keterkaitan atau kerjasama sama sponsor. Karena kita memang dari awal kita memang sudah menyiapkan uang untuk produksi. Kita kayak menyisihkan, kita punya kas yang kita khususkan untuk memproduksi album, memproduksi sebuah acara. Kita sebenarnya bukan untuk kemungkinan untuk sponsor, cuman karena ini memang karya kita, pure dari kita, ya udah kita juga masih sanggup. Jadi kayaknya kita masih bisa produksi sendiri sih sampai saat ini. Terima kasih. Pertanyaan saya mungkin lebih ke rencana ke depannya, seperti pertama, apakah sudah disiapkan seperti video klipnya, apakah sudah ada direncanakan gitu, dan kedua untuk ke depan apakah ada rencana untuk membuat konser atau seperti konser virtual kan, karena situasi masih pandemik seperti sekarang. Untuk rencana ke depan video klip pasti ada, mungkin kita akan melakukan penggarapan setelah ini karena setelah hari ini kita udah ada beberapa tur promo radio. Kita maksimalkan di promo radio dulu sembari kita menunggu keadaan lebih baik. Dan untuk kedepannya kita memang sudah ada rencana di bulan Februari. Yang itu baru kita bekerja sama ada yang namanya APN sama Park Movement. Nah di sana kita memang pengen dari mereka pun mensupport kita untuk melaksanakan yang namanya konser tunggal. Jadi di konser tunggal itu nanti kita performnya ada sesuatu yang spesial. Terus itu baru rencana, kita udah ngomongin itu rencananya tanggal 14 Februari. Itu tempatnya masih kita cari, dan itu kayak sebuah konser tunggal, sebuah produk yang nantinya bisa kita buat. Misalnya, namanya sih belum ketemu, cuman misalnya kayak Harmonia Phase 1, Harmonia Phase 2 yang setiap tahunnya tetap ada. Ke belakang, untuk album pertama dan kedua seperti apa sih perjalanannya? Terus bisa diceritakan singkat, kalian berlima mungkin bertemunya dulu seperti apa sih kisahnya? Kalau album pertama, album kedua itu kalau masalah produksi itu lumayan lebih ribet daripada sekarang, karena kan di album pertama kita produksi dengan biaya yang kalau orang-orang bilang kayak cuan kita pertama. Terus untuk album kedua kita udah bisa lebih santai produksi, dan untuk kita kenalnya itu kita sebenarnya berlima satu kampus di Stenik Primakara, dan kebetulan saya juga sama Dika kita satu tempat kos dulu di Denpasar, dan lebih kita ketemu di sini di UKM musik. Kita ketemu di UKM musik, akhirnya kita yang pertamanya nama bandnya bukan Harmonia, karena Harmonia itu dulu ada porsinya sendiri. Harmonia itu udah punya 4 single dulu, saya bersama teman-teman yang lain, dan juga saya punya band bersama Dobit, Kata sama Dodo itu namanya Amfibi. Terus setelah Harmonia vakum, akhirnya saya ajakin teman-teman semua, ya udah kita lanjutin Harmonia, karena kan udah
punya 4 single, kita tinggal lanjutin lagi beberapa single untuk buat album. Siapa tahu jalan, udah kita sambil jalan akhirnya klop dan lanjut sih sampai sekarang. Ini kan meskipun sekarang orang bilang bikin album, tapi kebanyakan albumnya kan tidak berupa fisik ya. Tapi dia memang album dirilis barengan, tetapi kan secara digital. Nah, apakah album ini juga sama seperti itu atau akan ada bentuk fisiknya? Terus yang kedua, Harmonia kan sempat mengatakan akan mulai mencoba warna baru dengan bermain band. Tidak lagi, artinya tidak 100% akustik. Nah, untuk di karya ini ada nggak lagu yang digarap full band atau 50-50 mungkin bagaimana? Termasuk juga soal pilihan lagu, judulnya kan berbahasa Indonesia. Apakah ada lagu berbahasa Indonesia atau bagaimana? Digital. Maaf Pak, kata saya agak Kopi dulu, secangkir kopi dulu. Untuk yang pertama kita mencetak album fisik, salah satunya seperti yang saya bawa, karena menurut saya walaupun kita tahu di zaman sekarang kita penjualan album fisik itu tidak menunjang perekonomian band, tapi setidaknya kita punya bukti fisik bahwa kita memiliki album, bukan hanya di digital. Dan ini kita pun mencetaknya sekitar 75 pieces, karena kita juga nggak mau kecolongan kayak album kedua itu kita cetaknya banyak banget, tapi ternyata ngabisinnya lama. Ngabisin sampai sekarang pun masih. Habis itu kita juga nanti sebenarnya di sekarang rencana kita langsung ngeluarin box set. Nah, box set itu nanti di dalam itu berisi kayak sertifikat kepemilikan, plakat, t-shirt, dan juga ada merchandise. Karena kita terinspirasinya dari ada akun Instagram beli album fisik. Nah, di akun Instagram itu banyak banget band-band yang join di sana kayak Endang Sukamti, Gugun, terus ada juga Isyana Saraswati, Iwan Fals. Mereka punya box setnya sendiri-sendiri, dan kita pun senang beli ya. Saya beli punya Iwan Fals, selain juga ada Iwan Fals berapa? 500.000 ya? 600. Ya. Itu Iwan Fals itu dia uniknya itu box set itu berupa kanvas. Nanti kita bisa cat kanvasnya. Artinya habis itu dari Gugun juga banyak ada kayak lisan-lisan buat kita belajar. Jadi di sana saya pengen belajar, band luar punya inovasi baru untuk mereka bisa menjual album mereka dengan gaya yang baru. Terus kenapa kita nggak bisa gitu? Jadi kita coba juga kita buat plakat yang akrilik yang orang-orang mungkin belum kepikiran ke sana. Itu rencana untuk album ketiga ini. Iya, sebenarnya sekarang pun maunya kita rilis, cuman semuanya udah siap, cuman box setnya yang ternyata belum bisa. Rencana dilepas berapa itu? Cuman 25 harganya. Iya. Harganya kita juga belum tahu sih. Kira-kira kok ngelihat fansnya Harmonia, istilahnya penggemar berat Harmonia, potensinya untuk mereka dijuali box set dengan harga yang pantas atau layak itu bisa nggak gitu? Karena kan banyak orang bilang penggemar mati-matian, bilang penggemar berat, jangankan beli box set ratusan ribu gitu, beli CD 15.000 aja kadang kan susah gitu. Jadi kenapa kita buat box set itu, kita buatnya cuma 25 karena itu kita yakin untuk penggemar pilihan. Ya, dari sekian banyaknya orang yang senang mendengarkan lagu kita, akan ada 25 orang yang benar-benar totalitas mensupport kita. Nggak terlalu sedikit. Kalau 25 dari banyaknya fans Harmonia tuh paling nggak 200 mestinya berani sih. Kalau feeling saya nggak tahu kalau feelingnya Wahyu dan kawan-kawan. Ya, kita pengen dia juga buatnya cuma eksklusif. Itu menjangkauan.